Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kedewasaan rohani. Saudara, sebagai ayah yang memiliki 2 orang anak, salah satu yang menjadi kebanggaan saya adalah ketika melihat anak-anak saya bertumbuh semakin dewasa. Dan tentunya setiap orang tua juga demikian. Akan menjadi beban, persoalan dan kesedihan tersendiri jika ada orang tua yang melihat anaknya tidak mengalami proses kedewasaan, baik secara fisik, baik secara sikap, dan sebagainya. Setiap orang tua rindu anaknya berproses semakin dewasa, sesuai dengan umurnya, kalau boleh melebihi dari umurnya kedewasaannya, berpikir dan sikapnya, dan sebagainya. Demikian halnya Tuhan saudara, untuk melahirkan saya dan saudara kembali oleh pengorbanan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Begitu mahalnya pengorbanan itu sudah Dia bayar, supaya saya dan saudara bisa dilahirkan kembali, bisa ditebus dan diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Dan setelah kita mengalami kelahiran kembali, tentu saja Tuhan rindu melihat setiap kita berproses semakin dewasa. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudah berapa lama saudara mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara percaya kepada Yesus bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran saudara, dan saudara diselamatkan, dilahirkan kembali? Jangan sampai saudara bertahun-tahun sudah dilahirkan kembali, saudara beribadah, saudara hidup sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengalami proses semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Tentu saja itu mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita merenung bersama bagaimana kita mengalami proses pendewasaan dan apa cirinya, apa buktinya kita mengalami proses pendewasaan rohani di dalam perjalanan kerohanian kita. Dengan harapan saudara, melalui renungan ini kita sadar bahwa kita harus mengalami kedewasaan rohani, dan kemudian ke depan kita akan berproses untuk semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita di malam hari ini adalah dari
Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat 1b sampai ayat yang ke-16. Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 3, mulai ayat 1b sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara, Paulus sebagai penulis surat Filipi menegaskan kepada jemaat-jemaat Filipi, mengajarkan kepada mereka tentang proses pendewasaan rohani, di mana di sana Paulus menjelaskan tentang kehidupannya di masa lalu,
kebanggaan-kebanggaannya di masa lalu dan dibandingkan dengan kehidupannya sekarang. Dan Paulus mau supaya proses itu dialami dan dijalani oleh setiap umat-umat Tuhan, khususnya jemaat Filipi pada waktu itu. Dan setelah menjelaskan bagaimana proses mengalami pendewasaan rohani, di ayat 15 saudara, kemudian Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Paulus menegaskan bahwa pikiran-pikiran yang telah dia jelaskan, yaitu pikiran-pikiran ciri kedewasaan rohani, dia ingin supaya umat-umat Tuhan memiliki pikiran yang demikian. Bahkan di ayat 16 dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Bahkan setelah mengalami proses pendewasaan rohani, Paulus menegaskan di ayat 16 saudara, supaya umat-umat Tuhan meningkatkan pengertian, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pendewasaan rohani yang telah dicapai. Itu artinya saudara bahwa tingkat kedewasaan rohani kita harus terus meningkat, harus terus lebih tinggi. Kita harus terus berproses untuk semakin dewasa rohani. Paulus yang mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa saudara. Paulus seorang rasul yang luar biasa. Tetapi dia masih berkata di ayat 16, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan, kita tingkatkan. Setingkat apa pendewasaan rohani yang telah saudara capai saat ini? Sedewasa apa kerohanian saudara yang telah saudara alami saat ini? Sedewasa apapun proses yang telah saudara capai, hari ini Paulus berkata, baiklah kita tingkatkan. Mari kita koreksi diri kita saudara. Kalau Paulus yang telah mengalami proses pendewasaan rohani yang luar biasa dia alami dalam hidupnya, masih berkata, mari kita tingkatkan. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Dan kapan saudara dilahirkan baru oleh karena pengorbanan Yesus Kristus? Saudara percaya bahwa Yesus telah mati untuk menanggung segala dosa saudara. Kalau saat ini saudara belum dilahirkan kembali, saudara tidak akan pernah bisa mengalami kedewasaan rohani. Mungkin saudara berkata, aku orang Kristen. Mungkin saudara berkata, aku pelayan. Mungkin saudara berkata, aku lahir sebagai orang Kristen, bahkan aku dikandung sebagai orang Kristen. Dengar saudara, kekristenan saudara, saudara menjadi anggota jemaat, bahkan saudara punya jabatan di gereja, itu tidak menjadi jaminan bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Yang menjadi alasan, menjadi bukti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali adalah iman saudara kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara percaya segala dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, dan saudara buktikan iman saudara itu. Itulah iman sejati. Dan orang yang telah beriman demikian telah dilahirkan kembali. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah dilahirkan kembali saat ini? Kalau belum saudara, saya menantang saudara untuk terima Yesus, percaya kepada Yesus saat ini juga. Dan kalau saudara sudah mengalami kelahiran kembali dalam iman kepada Yesus, kapan itu saudara? Dan setelah itu, apakah saudara mengalami proses pendewasaan rohani? Jangan sampai kita dilahirkan kembali dan kita tidak pernah mengalami proses pendewasaan rohani. Betapa sedihnya hati Tuhan, di mana Dia telah berkorban. Dia mengorbankan anak tunggalnya. Betapa sedihnya hati Yesus yang telah menderita bagi kita. Begitu berat beban
penderitaan yang dia tanggung untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dengan demikian kita dilahirkan kembali. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, kita tidak berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Tentu saja itu mendukakan hatinya yang telah menderita bagi kita, saudara. Itu sebabnya saat ini, mari kita belajar bagaimana kita berproses untuk mengalami kedewasaan rohani. Bagaimana apa yang harus kita miliki supaya kita semakin dewasa rohani di dalam Tuhan. Di ayat 15 tadi, saudara, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Setelah Paulus menjelaskan proses pendewasaan rohani, lalu kemudian Paulus menegaskan, mari kita berpikir demikian. Artinya, saudara, untuk mengalami pendewasaan rohani ada berbagai hal yang perlu kita alami, yang perlu kita miliki. Tetapi di dalam konteks ini, yang Paulus mau tegaskan adalah tentang pikiran, pemahaman, bahwa ada pikiran dan pemahaman yang harus dimiliki, bukti seseorang mengalami pendewasaan rohani. Dan pikiran dan pemahaman tersebut kemudian di ayat 16 ditegaskan bahwa harus ditingkatkan terus. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Pikiran apa yang harus kita miliki untuk kita berproses semakin dewasa rohani? Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Paulus di dalam perikop ini, saudara. Yang pertama, itu ada di ayat yang ke-7. Di mana Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, di ayat yang pertama bagian B sampai ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa dulu dia adalah orang yang bisa digolongkan sebagai orang yang di atas rata-rata dalam hidupnya beragama, dalam prestasinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, apa yang dulu merupakan kebanggaan bagi dia, di mana dia lebih daripada orang lain, sekarang di ayat 7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, dulu apa yang dia banggakan itu memberi keuntungan bagi dia. Tetapi apa yang dulu menjadi keuntungan bagi dia, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, kata Paulus. Karena dulu apa yang menjadi keuntungan bagi dia, itu hal-hal yang berbeda dari jalan yang dia tempuh sekarang. Di mana dulu kebenaran itu dia anggap adalah kebenaran karena Taurat. Sehingga dia berkata bahwa dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Itu ada di ayat 16 tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Karena dulu pemahaman Paulus bahwa kebenaran itu bisa diperoleh melalui hukum Taurat, dan dia berjuang hidup mentaati hukum Taurat, dan dia tidak bercacat. Artinya dia melakukannya dengan sempurna. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan, kebanggaan, sekarang dia anggap rugi. Kenapa? Karena hal tersebut tidak sesuai dengan jalan kebenaran yang sesungguhnya, di mana kebenaran hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di ayat 7 ini Paulus menegaskan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena Kristuslah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya. Karena Kristuslah jalan kebenaran itu. Dan saat ini, saudara, dia sudah memilikinya. Sehingga apa yang dulu dia anggap keuntungan itu, sekarang dia anggap rugi karena sekarang dia sudah ada di jalan yang benar. Dan dia menegaskan bahwa sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah Kristus. Itulah pemikiran seorang Kristen,
seorang anak Tuhan yang mengalami kedewasaan rohani, saudara, di mana apa yang dahulu merupakan keuntungan atau apa yang menurut dunia ini merupakan keuntungan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran di dalam Kristus, maka itu merupakan kerugian bagi dia. Keuntungan bagi dia adalah ketika dia ada dalam Kristus dan ketika dia berjalan dalam kebenaran Kristus. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali banyak hal yang menawarkan keuntungan bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan jalan Kristus, kebenaran Kristus. Apa yang saudara lakukan? Apa tanggapan saudara terhadap itu, saudara? Tidak sedikit, saudara, akhirnya orang yang berkata dia anak Tuhan mencari alasan dan mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Apalagi kalau itu umum dilakukan oleh orang banyak. Korupsi misalnya, menyogok misalnya. Saudara, dengar. Kalau memang saudara sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara sudah dilahirkan kembali. Dengar, saudara, apa yang saudara anggap keuntungan kalau itu menyalahi firman Tuhan, itu adalah kerugian. Karena itu akan menghilangkan berkat saudara di dalam Yesus. Bahkan itu membuat saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Itu malah membuka jalan bagi siasat iblis untuk menipu saudara, untuk menjerat saudara, untuk saudara tidak bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Paulus, bahwa orang yang mengalami proses pertumbuhan rohani adalah orang yang pikirannya diubah. Kalau dulunya pikirannya adalah keuntungan-keuntungan dunia yang terutama, sekarang pikirannya adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Itu yang paling utama dan itu yang paling menguntungkan. Jadi saudara, sebagai orang yang bertumbuh secara rohani, keuntungan kita bukan lagi perkara dunia. Ya, perkara dunia, keberhasilan, kesuksesan, materi, fasilitas, semuanya itu tidak salah, saudara. Bahkan selalu saya berdoa kepada umat-umat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang berhasil. Saya berdoa saudara menjadi orang kaya. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan berhasil, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau itu melanggar kebenaran Kristus, maka jangan dilakukan itu. Kalau itu melanggar kebenaran Kristus, jauhkan itu, saudara. Biarlah keberhasilan, kesuksesan yang saudara capai dalam hidup saudara adalah keberhasilan, kesuksesan ketika saudara juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus. Bisakah? Bisa, saudara. Sekalipun pada umumnya hari ini keberhasilan itu dicapai dengan cara yang curang, dengan cara di luar dari kebenaran Kristus. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita capai keberhasilan, kesuksesan dengan jalan kebenaran Kristus. Dan itu yang kekal, saudara. Jadi itu yang pertama. Orang yang mengalami proses pendewasaan rohani adalah orang yang pola pikirnya berubah. Dimana kalau dulu keuntungan dunia, keberhasilan dunia yang menjadi utama bagi dia, sekarang berjalan dalam kebenaran Kristus, itu yang paling utama. Kalau ada keberhasilan dan juga tetap berjalan dalam kebenaran Kristus, dia akan melangkah. Tetapi kalau ada keberhasilan bisa dicapai, tetapi keluar dari kebenaran Kristus, dia akan tinggalkan. Karena bagi dia, kebenaran Kristus, berjalan dalam kebenarannya, itu yang paling utama.
Itu yang ditegaskan Paulus di sini, saudara. Apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan kemudian yang kedua, saudara, di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, setelah dia menegaskan bahwa dia menganggap apa yang dulu keuntungan, sekarang dia anggap rugi. Hal kedua, dia tegaskan di sini bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Apa yang dia tegaskan di sini, saudara? Di ayat 8 mulai dia berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang ada di depannya yang mau dia perjuangkan, yang dia mau kejar, saudara, pengenalan akan Kristus. Jadi sekarang yang paling utama yang dia mau kejar dalam kehidupannya adalah pengenalan akan Kristus. Bukan lagi kesuksesan dunia, bukan lagi keberhasilan dunia, tetapi pengenalan akan Kristus. Dia mengejar itu, saudara. Dia melupakan apa yang di belakangnya yang bisa menghalangi dia untuk semakin mengenal Kristus. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apa yang paling utama yang saudara kejar dalam kehidupan saudara di dunia ini? Seringkali yang kita kejar adalah hal-hal yang akan lenyap. Yang kita kejar adalah hal-hal yang akan binasa. Saya terkadang heran, saudara. Saya melihat orang-orang berjuang mati-matian untuk menumpuk harta. Berjuang mati-matian untuk mencari perkara materi. Ada orang yang dia menumpuk harta, bahkan dia bisa dibilang menindas orang lain supaya dia bisa memperoleh banyak harta. Dia beli tanah di berbagai tempat. Tetapi, saudara, kalau saya pikirkan, untuk apa? Sebentar lagi dia akan mati. Untuk apa itu semua? Dia sudah memiliki begitu banyak harta, tetapi dia tetap mencarinya, bahkan rela menekan orang lain untuk mendapatkan yang lebih. Padahal kehidupan ini sebenarnya, saudara, kebanggaan kita adalah ketika kita diberkati Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga ketika orang lain tersenyum, ketika hidup kita menjadi berkat bagi mereka, itu kebanggaan yang sesungguhnya. Tetapi kenapa ada begitu banyak orang yang terus menekan, terus mencari harta kekayaan, bahkan dengan menipu dan sebagainya? Itulah karena pola pikirnya masih salah. Mungkin dia orang Kristen, tetapi dia tidak mengalami pendewasaan rohani. Orang yang berproses semakin dewasa rohani, saudara, yang dia kejar bukan lagi perkara dunia, yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Bagaimana supaya aku semakin mengenal Kristus? Karena pengenalan akan Kristus itu bersifat kekal, saudara. Kalau perkara materi itu hanya sementara, semuanya akan kita tinggalkan. Dan betapa menyesalnya orang yang sibuk mencari perkara materi, tetapi dia tidak mengalami pengenalan akan Kristus. Dia akan menyesal karena dia sudah menghabiskan waktu-waktu hidupnya untuk mengejar apa yang akan binasa. Dan kemudian dia lupa untuk mengejar apa yang bertahan kekal, yaitu pengenalan akan Kristus. Dengar, saudara, siapapun saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Dan kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apakah saudara berproses menjadi semakin dewasa dengan rindu semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai saudara sebagai orang Kristen
Tetapi saudara sibuk untuk apa yang akan binasa ini. Saudara sibuk untuk memperjuangkan kesuksesan, perkara materi, kekayaan dan sebagainya, dan saudara lupa berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Kalau saudara hanya berjuang untuk perkara dunia ini, saudara tidak berproses semakin dewasa. Orang yang berproses semakin dewasa adalah dia rindu semakin mengenal Kristus. Itu yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia mengejar apa yang ada di depannya. Apa itu? Pengenalan akan Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Aku rindu semakin mengenal Kristus. Mari saudara, dalam proses perjalanan rohani kita, rindulah semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang ditegaskan oleh Paulus, pikiran yang harus kita miliki. Pikiran sebagai bukti atau ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Di ayat yang ke-14 dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dia kejar saudara berikutnya? Hadiah dalam panggilan sorgawi. Saudara, kalau hari ini saudara dipanggil untuk melayani Tuhan, ada hadiah yang sedang menanti saudara. Artinya saudara, yang mau ditegaskan oleh Paulus terhadap panggilan Tuhan dalam dirinya, dia mau mengerjakannya dengan cara yang terbaik karena ada hadiah yang menantikan di depan. Artinya yang dia perjuangkan adalah hadiah dalam kekekalan, mahkota sorgawi. Itulah bukti orang yang mengalami kedewasaan rohani. Yang dia perjuangkan adalah bukan apa yang akan ditinggalkan, tetapi apa yang akan diterima, yaitu panggilan sorgawi. Terlalu banyak orang yang sibuk untuk apa yang ditinggalkan saudara, tetapi mereka lupa untuk sibuk untuk apa yang akan diterima nanti, yaitu mahkota kekekalan. Saudara, mari kita berpikir untuk apa yang akan kita terima, berjuang untuk apa yang akan kita terima. Karena orang yang hanya berjuang untuk perkara dunia akan menyesal, karena semuanya itu akan ditinggalkan. Berjuanglah untuk apa yang akan kita terima di kekekalan. Itulah ciri orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini saudara, di mana Paulus menegaskan bahwa ciri orang yang mengalami pendewasaan rohani, di mana apa yang dulu dia anggap keuntungan, sekarang dia anggap rugi kalau itu melanggar firman Tuhan, kalau itu di luar kebenaran Kristus. Sekarang yang menjadi keuntungan bagi dia adalah berjalan dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, dia berjuang dan berjuang untuk semakin mengenal Kristus. Dan kemudian yang ketiga, dia berjuang dan berjuang untuk hadiah yang akan diterima nanti di kekekalan. Itulah ciri atau cara berpikir orang yang mengalami proses pendewasaan rohani. Dan ayat 15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Milikilah pikiran-pikiran itu saudara, bukti saudara mengalami pendewasaan rohani. Bahkan di ayat 16 ditegaskan oleh Paulus, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Lanjutkan dan tingkatkan lagi pemikiran itu saudara. Artinya kita harus terus semakin dewasa dan semakin dewasa rohani. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan, dan kita raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana supaya kami mengalami kedewasaan rohani di dalam kehidupan kami, di mana ada pemikiran yang harus kami miliki, bukti kami berproses bahwa kami semakin dewasa rohani. Tuhan, kami mau menerapkan firman-Mu bahwa Kristus yang utama bagi kami, berjalan dalam kebenaran-Mu itu yang utama bagi kami.
Semakin mengenal Engkau, itu yang kami kejar dalam kehidupan kami. Menerima upah mahkota kekal, itu yang kami perjuangkan di dalam kehidupan kami. Buktinya kami berproses semakin dewasa rohani. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang indah, yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara.
Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan
Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus, saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan.
mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong
dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri, berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami.
Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia, berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara,
kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat
alasanku, sebab hadiratmu sorga bagiku. Terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. tahta-Mu.
dan penyembahan di atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.